Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mustalifah. Saya dari kelas Ilkom 4B. Saya sedang berkuliah di kampus UNU Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat tentang diabetes. Selanjutnya, di sini ada eh, beberapa program ya yang gunanya untuk mengimpor pustaka. Kode dimulai dengan mengimpor berbagai pustaka dan modul. Yang kedua, mengabaikan peringatan. Warnings modul ini digunakan untuk mengabaikan pesan peringatan apapun yang mungkin ditampilkan selama eksekusi program. Yang ketiga, mengatur format desimal, yaitu pada PD option display float format baris mengatur format desimal untuk angka titik mengembang yang ditampilkan dalam bingkai data pada program tersebut. Dan yang kedua ada TF, definisi uh, dari dataset tersebut. Datasetnya yang bernama Diabetes Prediction Dataset.csv yang gunanya menetapkan kontennya ke data frame pada yang disebut TF. Kodenya 1 di CSV pada program dataset diabetes prediction. Beris ini menggunakan fungsi readsv dari pustaka pada PD untuk membaca file yang CFC tadi. Jalur file yang disediakan adalah dataset atau diabetes dengan asumsi bahwa file CSV terletak di folder bernama dataset. Jadi foldernya bernama dataset gitu. Untuk program yang ketiga itu ada df hit. Jadi pengertian dari df hit itu panggilan df hit dalam kurung n dengan kan ditampilkan n baris df hit 10 akan ditampilkan sebagai berikut ini outputnya yang ketiga. Dan selanjutnya atau yang keempat ada handle duplicates, yaitu gunanya untuk menghitung dan mencetak jumlah baris duplikat di data frame. Dan yang kelima ada df duplicates yang gunanya menghapus baris duplikat dari data frame. Df menggunakan fungsi drop duplicates. Jadi seperti itu. Dan yang keenam ada loop through each column and count the number of distinct values. Yang gunanya mengulangi setiap kolom di data frame df tadi dan mencetak jumlah nilai yang berbeda di setiap kolom. Mesinnya yang ini ya, gender 3 distinct values, age, hypertension, years, disease. Program yang selanjutnya, yang ketujuh, itu ada checking new values. Gunanya menghitung dan mencetak jumlah nilai yang hilang di setiap kolom data frame. Data frame-nya tadi yang namanya df itu tadi ya. Input yang ke-8 ada remove unseri value. Gunanya menfilter data frame df untuk menghapus baris dengan nilai di kolom jenis kelamin dan lainnya. Yang ke-9 ada menerapkan performatan ke statistik deskriptif yang dihitung metode deskriptif dari data frame itu tadi, df. Outputnya seperti ini, age, hypertension, disease, BMI, plots, dan yang ke-10 ada histogram for age.
histogram for usia tadi ya. Ada PLT dan kawan-kawan. Itu fungsinya membuat plot histogram kolom usia di data frame DF tadi. Seperti ini, age distribution. Yang ke-11 ada bar plots for gender. Fungsinya membuat plot hitungan dalam kolom jenis kelamin di data frame DF menggunakan pustaka Seaborn SNS. Gender distribusinya seperti ini, outputnya. Dan yang ke-12 ada distribution plot from GME. Fungsinya membuat plot distribusi perkiraan kepadatan histogram dan kernel dari kolom BMI di data frame DF menggunakan pustaka Seaborn. Seaborn SNS. BMI distribution seperti ini outputnya. Yang ke-13 ada count plots for binary variables. Fungsinya membuat plot perhitungan untuk kolom hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes di data frame DF. Menggunakan pustaka sama. Itu ada CNS. Seperti ini outputnya ya. Yang selanjutnya, yang ke-15 ada count plot for smoking history. Smoking history kan seperti history perokok gitu. Membuat plot hitungan kolom smoking history di data frame menggunakan pustaka Seaborn SNS. Jadi semuanya pakai SNS ya. Yang ke-15 ada box plot BMI versus diabetes classification. Fungsinya membuat plot kota untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom BMI dan diabetes di data frame DF. Ini juga menggunakan pustaka SNS. Yang selanjutnya ada box plot age versus diabetes classification. Fungsinya membuat plot kota untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom usia dan diabetes di data frame. Ini juga menggunakan SNS ya. Age versus diabetes. Itu tadi outputnya. Yang selanjutnya yang ke-17 ada count plots of gender versus diabetes. Yang selanjutnya ada membuat plot perhitungan untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom jenis kelamin dan diabetes. Data frame menggunakan SNS juga seperti ini outputnya. Yang selanjutnya ada box plot heavy as 1C level versus diabetes classification. Ini sama juga menggunakan SNS. Ini juga sama menggunakan SNS ya, blood glucose level versus diabetesnya tadi. Yang ke-20 ada pair plot for numeric features. Itu fungsinya membuat plot pasangan untuk memvisualisasikan hubungan antara beberapa variabel di data frame menggunakan pustaka Seaborn. SNS tadi. Seperti ini ya outputnya. Yang selanjutnya ada scatter plot H versus BMI. Jadi H versus BMI. Membuat plot pencar yang mencar gitu untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom usia dan BMI di data frame DF menggunakan SNS juga. Yang selanjutnya ada violin plot of BMI against diabetes classification. Split by gender. Jadi membuat plot biola yang berbentuk biola untuk memvisualisasikan hubungan antara kolom BMI dan diabetes di data frame DF menggunakan pustaka SNS juga. Seperti ini ya outputnya. Interaction between gender, BMI, and diabetes. Itu membuat plot kota untuk memvisualisasikan distribusi nilai BMI berdasarkan status diabetes. Jadi, dan juga jenis kelamin ya. Oh ya. Yang selanjutnya ada interaction between gender. Between kan antara ya. Antara gender, age, dan diabetes. Mesti membuat plot kota untuk memvisualisasikan distribusi nilai usia berdasarkan status diabetes dan jenis kelamin. Antaranya itu ya. Ini gambaran outputnya.
Selanjutnya ada defines a function to map the existing categories to new ones. Itu ada definisi, if, elif, return. Yang bawahnya ini apply the function to the smoking history column. Kolom yang tadi, history smoking tadi. Selanjutnya ada check the new values counts. Ini sama juga yang smoking history. Fungsinya dari data program tersebut menentukan fungsi rekategori smoking status untuk mengkategorikan ulang nilai. Jadi kembali ulang. Dia mengulang nilai di kolom smoking history tadi pada data frame yang sama di DF. Gitu. Ini hasilnya smoking history-nya. Smokernya berapa, pas smokernya berapa, kurnya berapa. Yang selanjutnya ada data df copy. Itu gunanya untuk menugaskan data oleh data bingkai data, df data ke bingkai data gitu. Jadi gimana ya, kayak perulangan. Yang selanjutnya ada def performs on hot encoding um, itu gunanya untuk menentukan fungsi. Fungsinya yaitu yang tadi performs one hot encoding. Ada di F, ada columns name untuk melakukan one hot encoding pada kolom tertentu di data frame di F ya. Itu tadi pakai itu. Yang selanjutnya ada ini, compute the correlation matrix. Ada BLT, SNS, BLT title, BLT show. Yang kedua, create a heat map of the correlation with the target column. Jadi target column-nya itu apa? Ada data core, target core, core diabetes. Jadi maksudnya gini, target column-nya itu ada diabetes sama yang diabetes yang core sama di drop gitu diabetesnya. Itu gunanya menghasilkan dua peta untuk memvisualisasikan korelasi antara variabel dalam data dan juga data frame dalam kolom target tadi, diabetes tadi ya. Targetnya kan diabetes. Correlation metric heat maps, ini gambarannya. Hasilnya seperti ini. Kotak gitu ya. Ya, ini correlation with diabetesnya. Yang selanjutnya ada count plots for the diabetes variable. Ada SNS count plots, BLT title, BLT show. BLT show buat menunjukkan gambarnya itu tadi. Ini count plots fungsi X diabetes parameter menentukan data. Sama dengan DF menentukan itu, PLT titelnya diabetes distribution. Untuk menampilkan yang ini, diabetes distribution titelnya. Selanjutnya ada garis akhirnya PLT show. PLT show. Ya, seperti ini ya gambarannya. Yang selanjutnya ada define resampling. Ada over, ada under. Smart object dengan sampling strategi yang berarti jumlah sampel di kelas minoritas akan ditingkatkan menjadi 10% dari kelas mayoritas. Jadi semua ini yang uh, yang huruf besar semua ini dia gunanya meningkatkan menjadi 10% dari kelas sampelnya. Yang selanjutnya ada random undersample robs dengan sampling strategi yang menunjukkan bahwa jumlah sampel di kelas mayoritas akan dikurangi. Jadi yang atas itu akan meningkatkan, yang bawahnya itu mengurangi ya. Selanjutnya ada define preprocessor. Ini preprocessor dan juga kolom transformer itu yang prosesor
prosesor. Yang prosesor itu menggunakan kelas kolom transformer menerapkan langkah pemrosesan yang berbeda ke kolom berbeda. Yang kolom transform yang sebelahnya itu menggunakan daftar transformer sebagai input. Setiap trafo didefinisikan sebagai tuple yang berisi nama, objek, seperti itu. Yang selanjutnya ada create a people that progress the data, resembles data, and then trans a classifier. Itu menggunakan class implement dari library imbalance learn. People ini menggabungkan beberapa langkah termasuk pre-processing, prosesnya itu assembling dan pelatihan model. Yang selanjutnya ada define the hypermeters and the values we then to test. Menentukan kamus parameter yang menentukan kisi hypermeter untuk menyetel parameter di saluran tersebut. Yang selanjutnya ada grid source objek dengan mengirimkan pipeline CF itu menjadi set pelatihan dan pengujian penggunaan trains. Ada grid search object dengan data pelatihan. Dan selanjutnya ada mencetak parameter terbaik yang ditemukan oleh pencarian kisi menggunakan atribut keysparams. Yang selanjutnya ada convert grid search UV results to a data frame and plot, yaitu membuat pandas data frame result UV dari hasil validasi silang yang diperoleh melalui pencarian kisi. Ia kemudian menggunakan sequence untuk membuat nilai tes rata-rata untuk kombinasi antara hypermeter yang berbeda, khususnya pada param classifier and itu pada sumbu X dan mean rata-rata tes score pada sumbu Y. Jadi X sama Y. Ini detailnya hypermeter tuning results. Main test source-nya seperti ini ya. Jadi yang bawah ini number to estimators. Yang selanjutnya ada predict on the test sets using the base model. Ada evaluate the model, plot confusion matrix, yang gunanya menunjukkan cara memprediksi pada set pengujian menggunakan model terbaik yang ditemukan selama pencarian grid. Pencarian grid itu mencari grid gitu, mengevaluasi kinerjanya menggunakan akurasi dan laporan klasifikasi dan memvisualisasikan matriks kebingungan. Ini hasilnya yang input ke-37 ada after fitting the model we input feature names. Ada juga then we add the numeric feature names, ada and now let's keep the feature importance. Create a data frame for feature importance. Ada sort the data frame by importance. Ada sort the data by importance. Ada print the features importance. Dan juga yang terakhir, plot the feature importance. Itu semua maksudnya mengekstrak kepentingan fitur dari model terbaik yang ditemukan selama pencarian kisi. Lalu membuat data frame dengan plot batang untuk memvisualisasikan pentingnya setiap fitur-fitur dalam model data tersebut. Ini ya hasilnya. Yang maksudnya plot batang itu tadi, yang ini fitur importance. Dia menghasilkan diagram batang. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.